di seluruh Indonesia melalui teman-teman media yang ada di sini dengan film yang sangat luar biasa. Teman-teman di sini merasakan semuanya. Ya, kita di depan produser dan Satu. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman. Karena kita ke sutradara kita buat membuat hati teman-teman penonton nih tergoyangkan, berasumsi dari awal sampai dengan akhir. Kita pengen tahu juga treatment yang diberikan untuk film. Kita jaga betul plot twistnya, tapi juga kita pengennya orang menonton tuh ikut terlibat gitu, teridentifikasi langsung sama tokoh-tokohnya gitu. Dia merasa gitu menjadi si tokoh protagonis dalam film ini gitu, sehingga planting informasi yang kita selipkan, kita bangun pelan-pelan di setiap scene-nya, itu orang tuh ngerasa juga ikut terlibat di dalam ceritanya gitu. Nah, menurut aku kita sering banget nonton kan, ya udah kita disuguhi aja gitu dengan drama yang linear gitu kan. Kali ini aku coba berusaha menyuguhkan sesuatu tontonan di mana penontonnya juga ikut terlibat menyusun planting informasi yang ada di dalam cerita. Jadi penonton terlibat juga merangkai cerita di dalam imajinasi mereka. Terima kasih. Bu Andra kan juga terkenal sangat detail ya dalam pembentukan karakter dari masing-masing karakter yang dibuat. Apalagi di film ini detail banget dan semua punya peran yang penting. Gimana Bu Andra pendekatannya terhadap semua yang ada di sini, aktor-aktor hebat, tepuk tangan sekali lagi buat aktor-aktor hebat ini. Bu Andra pendekatannya gimana? Ke Arbani, ke Megan, ke Yasmin, silakan. Betul. Yang pasti di samping cerita yang kuat, kita yakin banget kalau tidak ada jajaran cast yang kuat juga, ini tidak akan ter-achieve gitu semua yang kita mau. Alhamdulillahnya cerita Musuh Dalam Selimut didukung sama pemain-pemain muda yang luar biasa ini gitu. Boleh tepuk tangan. Yes. Karena menurutku di sini mungkin bukan cuma aku aja yang melihat Yasmin Nepper, Arbani, Megan Domani, Fitria Rashidi, Cakra yang tidak pernah kita lihat di film mereka yang lain gitu, performance mereka yang beda, yang baru gitu. Dan ketika workshop pun kita sangat excited banget gitu mengulik background karakter di dalam di setiap karakter yang ada di dalam film ini, karena maksudnya ini bukan cuma cerita tentang cinta segitiga atau cerita tentang perselingkuhan biasa, tapi menurutku ini lebih dari itu. Ini membicarakan tentang manusia, tentang mental health, tentang bagaimana, kenapa sih seseorang itu bisa terluka, kenapa orang itu bisa melukai seseorang, apa yang tidak selesai di masa lalunya, bagaimana ia tumbuh, kira-kira bagaimana mental ia tumbuh dari kecil, seperti apa, apakah kasih sayangnya cukup atau tidak, kenapa ia bisa sampai tega atau sadar ataupun tidak sadar melukai orang. Itu yang kita kulik banget, sehingga memang aku ngerasa setiap karakter ini menjadi sangat kuat gitu ketika kita menaruh lebih dalam gitu background kecil gitu yang kadang-kadang tidak terlihat di dalam skenario. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita, Bu Andra, terima kasih. Kita ke Cassandra, Mas Ardi sebagai penulis, kita pengen tahu dari sisi penulisan berapa lama diskusi bersama dengan Bu Andra dari development, dan gimana mungkin risetnya melihat fenomena juga yang terjadi di sosial masyarakat kita seperti apa kemudian tercermin di dalam cerita ini. Silakan Cassandra. Kalau versi sebetulnya versi kita banyak banget ya. Kita tuh punya ending tuh banyak. Kita punya ending banyak sampai akhirnya kita ketemu, oke, ini kayaknya yang paling pas untuk semua karakter. Yeah. Tapi kalau misalnya inspirasi banget, itu mungkin aku bisa colongan, toh kita semua udah nonton, jadinya it's okay untuk spoiler. Inspirasi tokoh Suzy itu sebenarnya dari, kalau kita kelihatan di scene itu satu pertanyaan yang tolong jangan pernah ditanya ke perempuan manapun, kapan kamu hamil?
triggernya tuh sebenarnya di situ kan. Kita tuh nggak pernah tahu apa sih yang perempuan itu lagi alami gitu. Ternyata efeknya bisa sesakit itu. Dan kalau misalnya bisa ada colongan, kenapa ya kok bisa ada toko kucing di sini gitu? Iya. Sebetulnya tuh representatif, sorry. Oh iya, tapi jangan disebut. Iya, jangan disebarkan ya. Jangan Oke. disebarkan Terus? dulu. Tapi kenapa ada toko kucing? Itu mereka cari induk kucing yang merasa bibit bobot bebek bagus. Ya. Terus dia taruh di kandang, dia kirim pejantannya, ditunggu sampai hamil, habis itu anaknya diambil. Jadi tuh aku juga waktu pas lagi nulis si gadis yang kayak tadi tuh yang lagi kejar-kejaran segala macam tuh kebayangnya tuh kayak, oh ini induk kucing yang harus memprotek anaknya kan biasanya Ya. dibawa tuh digondol kemana-mana kan. Pak Hasan, tapi menarik juga di sini kalau kita lihat tadi sempat ditunjukin tuh game monopoli. Nah, ini kita pengen tahu apa sih, ada filosofinya nggak sih monopoli gitu? Ya monopoli kan yang pertama kan itu dia kepemilikan ya gitu. Jadinya memang si Suzy itu mindsetnya ya ini nih semuanya tuh dia harus punya gitu. Dia nggak biasa kehilangan sebenarnya. Karena dia tidak biasa kehilangan kan kita udah kasih lihat dia tuh dari background yang keluarga yang berpunya gitu. Iya, oke.